Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Hima. Hari ini Ibu akan meneruskan pembelajaran kita mengenai hikayat. Seperti yang kemarin, pembelajaran kita mengenai hikayat. Karena hari ini pembelajaran terakhir dengan Bu Hima, karena tanggal 27 Ibu sudah penutupan magang di SMA Negeri 1 Godong. Maka dari itu hari ini Ibu selesaikan materi mengenai hikayat. Sebelum Ibu mengarah ke pembelajaran, Ibu ingatkan untuk kalian, khususnya untuk 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 3, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang sudah Ibu berikan, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Yang belum mengerjakan segera mengerjakan ya anak-anak, karena nilainya akan Ibu serahkan ke Bu Indri. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan, segera mengerjakan, bisa dikumpulkan lewat foto dikirim ke Ibu. Kemarin sudah Ibu berikan sedikit materi hikayat. Nah, cerita rakyat dan cerpen sudah Ibu berikan tugas juga. Ibu kali ini akan membahas lagi mengenai membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Perhatikan ya. Pada dasarnya hikayat memiliki persamaan dengan cerpen. Keduanya sama-sama memiliki persamaan. Yang pertama dalam bercerita tentang kehidupan tokoh dengan segala permasalahannya. Dan yang kedua, memiliki alur cerita, sama-sama memiliki alur cerita antara cerpen dan hikayat, cerita rakyat. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa dan keempat, mengandung pesan atau nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai keagamaan, sosial, pendidikan, moral, dan kebudayaan. Banyak sekali persamaannya. Nah, Ibu lanjut. Hikayat dan cerpen memiliki sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama-sama, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Lalu ada sudut pandang, setting, gaya bahasa, majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Sampai sini paham? Ibu lanjut. Penggunaan majas dan cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat ceritanya lebih menarik kembali dengan menggunakan bahasa yang bermakna bebas. Cerpen menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu klasik. Baik, cerpen dan hikayat itu merupakan teks narasi yang banyak sekali menceritakan peristiwa awal cerita kejadiannya. Ingat-ingat ya. Keduanya itu memiliki konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Ingat-ingat ya. Adapun perbedaan yang ada di antara hikayat dan cerpen ditinjau dari segi yang pertama, aspek bahasanya. Dalam hikayat itu bahasanya Melayu klasik, sedangkan cerpen itu bahasa Indonesia. Nah, ada pula yaitu aspek latar cerita, yaitu yang pertama hikayat, lingkungan kerabat kerajaan, sedangkan cerpen lingkungan masyarakat. Perbedaannya seperti itu ya.
Sedangkan aspek jalan cerita yaitu kalau hikayat itu berputar, cerpen itu tunggal. Ingat-ingat ya. Nah, ada juga aspek nama pengarang. Hikayat itu anonim, sedangkan cerpen itu tertulis. Yang terakhir ini aspek namanya aspek nasib tokoh. Yang hikayat itu berubah nasib, sedangkan cerpen itu tidak berubah nasib. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apabila kalian belum paham mengenai hikayat, bisa ditanyakan ke ibu. Bisa WhatsApp ibu langsung bisa, lalu bisa lewat grup juga bisa. Nah, untuk materi anekdot keempat-empatnya kalian pelajari, dan untuk materi hikayat dua-duanya juga kalian harus pelajari dan pahami. Nah, dan yang terakhir ini tadi kan membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk itu materi yang ini ibu sudah selesai untuk menjelaskannya. Untuk tugas jangan lupa ya anak-anak segera mengerjakan dan dikumpulkan lewat ibu. Ibu tidak mau nilai kalian itu tidak keluar, maka dari itu ibu berpesan dengan kalian segera mengerjakan tugas-tugas yang sudah ibu berikan. Sebelum ibu tutup, mohon maaf karena kali ini pembelajaran terakhir dengan ibu. Hari ini juga hari terakhir bertemu ibu juga, walaupun daring. Semoga materi yang sudah ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian, tidak hanya sekarang tapi untuk kedepannya juga. Mohon maaf juga apabila ibu banyak salah kata atau salah-salah bicara ibu atau dalam penugasan ibu, mohon dimaafkan karena semua manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Nah, pesan ibu untuk kalian tetap belajar, selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan guru-guru kalian, tidak hanya guru bahasa Indonesia kalian tapi guru semuanya, semua mapel harus nurut ya. Nah, ibu tutup hari ini. Semoga bermanfaat video yang pertama sampai yang terakhir ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya anak-anak kelas 10 SMA ya, khususnya semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih.